Kita bersyukur pagi ini sebab Tuhan itu baik bagi kita semua. Pada hari esok, bangsa kita akan merayakan kemerdekaan. Dan saudara tahu bahwa keadaan situasi saat ini ada banyak orang yang membuat sebuah kreatif, ya. Mereka merayakan kemerdekaan, ada yang di hutan, ada yang di laut. Untuk menghindari kerumunan banyak orang, mereka melakukan banyak kreasi-kreasi yang luar biasa untuk merayakan kemerdekaan. Karena mereka merasa bahwa bangsa ini telah merdeka. Amin, saudara. Pagi ini, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi lagi orang-orang fasik. Kita tidak menjadi orang-orang yang hidup dalam keterikatan. Tapi kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita semua. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa kita tidak merdeka. Amin, saudara. Orang yang hidup dalam Tuhan setiap hari dia merasakan kemerdekaan dalam hidupnya. Kemerdekaan dalam kebahagiaan, kemerdekaan dalam keharmonisan, kemerdekaan dalam sukacita, kemerdekaan dalam damai sejahtera. Allah berikan semuanya bagi saya dan saudara. Untuk itu, bahwa kita di dalam Tuhan tidak ada kata yang berkata Tuhan belum merdeka. Semua kita sudah merdeka karena Yesus telah bangkit bagi kita. Pagi ini, saudara, saya akan bawa firman Tuhan buat kita semua tentang bagaimana kita fokus, kita jangan goyah dalam menghadapi keadaan dunia ini. Amin, saudara. Fokus dan jangan goyah di dalam menghadapi keadaan dunia ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya 49, saudara. Pada ayat 14 sampai ayat yang ke-17, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Yesaya pasal 49 ayat 14 dan 17. Kalau sudah dapat dengan kasih, mari kita semua berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan menghormati kebenaran dan kita baca ayat ini secara bersama-sama 14 sampai ayat yang ke-17 pada pasal 49. 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang segera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini diberkati bagi kita yang percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua pada pagi hari ini, apakah saudara pernah dalam hidup saudara selama engkau hidup pernah merasakan bahwa Tuhan meninggalkanmu dan melupakan engkau? Halo? Apakah selama engkau hidup, mulai dari bayi sampai engkau ada pada saat ini, pernahkah Tuhan melupakan dan meninggalkan engkau? Pernah, saudara? Apakah Tuhan melupakan kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara, ketika bangsa Israel, saudara, berada dalam sebuah proses pemulihan, saudara, firman Tuhan katakan mereka mengalami sesuatu yang sangat sulit. Mereka mengalami sesuatu yang sangat tragis, saudara. Mereka berada di tanah Babel, mereka berada di dalam hukuman pada saat itu karena mereka hidup di dalam penyembahan berhala, mereka hidup di dalam ketidakbenaran Tuhan. Sehingga Allah mau memulihkan keadaan bangsa Israel. Allah mau memperbaiki sesuatu yang rusak untuk supaya mereka tetap fokus dengan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Ada amin, saudara? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Yesaya untuk menyampaikan
mereka fokus hanya kepada masalah yang ada. Sehingga mereka berkata, Tuhan telah melupakan mereka dan meninggalkan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tadi awal saya bertanya kepada saudara, pernahkah selama engkau hidup Allah meninggalkan dan melupakan engkau? Saya mau katakan buat saya dan saudara, kalau hari ini satu detik pun kita bisa bernafas, itu adalah sebuah pertolongan dan kemurahan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel lupa bahwa Tuhan menyertai mereka. Saya sering berkata berulang-ulang, hidup ini adalah pilihan. Apa yang membuat mereka sering berulang-ulang mereka tidak melihat pertolongan Tuhan, selalu ada persemutan, selalu ada pengeluhan, selalu menyalahkan Allah dalam segala situasi yang mereka hadapi, karena mereka tidak mengenal benar baik bagaimana Allah yang hidup, yang menyertai dan memimpin mereka sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Saudara, kalau bukan Tuhan kita tidak bisa ada sampai hari ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saudara tidak bisa bernafas. Dokter pun tidak bisa mampu mempertahankan dengan oksigen yang berlama-lama dalam tubuh manusia. Hanya Tuhan yang memberikan oksigen gratis dalam hidup kita. Apakah kita mampu berkata, Tuhan melupakan dan meninggalkan kita? Jangan kita hanya fokus pada keadaan dan situasi saja, tapi kita fokus bagaimana Tuhan itu baik, kasih setianya selalu baru, rahmatnya selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara makan, saudara bisa ada usaha, saudara bisa pakai pakaian, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemarin saya katakan bonus, amin. Kalau Tuhan tidak melupakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, ada bonus. Biar kontra minta, yang kontra minta itu Tuhan lebih tambah kasih ke Tuhan. Tapi lihat konteks saat ini, bangsa Israel, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tanggapan Allah memberikan sebuah kepastian ilahi kepada saya dan saudara, setiap orang percaya dan bangsa Israel dalam masa-masa sulit. Saudara, ada 3 hal penting. Tanggapan Allah memberikan sebuah kepastian ilahi kepada setiap kita, saudara. Yang pertama, saudara, kasihnya kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Amin, saudara. Bayangkan, saudara, sebuah tanggapan Allah, respon Allah memberikan sebuah kepastian ilahi dalam kehidupan kita. Kasihnya kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Amin, saudara. Luar biasa. Kasihnya, firman Tuhan katakan, melebihi seorang ibu mengasihi anak. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Biar lagi firman Tuhan katakan, ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi Tuhan menyambut engkau. Kasihnya yang luar biasa, kebesaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa berkata bahwa Tuhan melupakan dan meninggalkan kita? Firman Tuhan katakan hari ini, seorang ibu tidak mungkin dia meninggalkan anaknya. Dia melupakan. Tuhan lebih dari itu. Tuhan lebih daripada itu, saudara. Mungkin kadang-kala seorang ibu dia melupakan, dia membuang anaknya, saudara. Tapi Allah lebih dari itu. Dia mengasihi kita, dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan kita yang berdosa, kita yang tidak layak, diberikan untuk melepaskan kita. Dan kita menjadi orang yang bebas, bisa berjumpa dengan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dapatkah kita berkata bahwa Tuhan tidak menolong kita? Yang membuat segala sesuatu gagal dalam hidupmu
adalah pilihan hidup. Benar saudara, engkau sendiri yang memutuskan dan memilih, karena engkau yang mengambil sebuah tindakan di dalam hidup. Kenapa kita bisa gagal? Kenapa kita tidak bisa berhasil? Yang membuat kita gagal diri kita sendiri, yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Padahal kasihnya melebihi dari seorang ibu yang menyayangi anak. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Kasihnya yang tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu. Dia berjanji, kemarin saya berkata firman Tuhan pada minggu lalu, perjanjiannya tidak pernah dia tidak tepati. Hari ini tetap fokus dengan Tuhan, kita jangan goyah apapun situasi yang kita alami. Umat Israel, mereka ada dalam tekanan untuk dalam sebuah kuliah, tapi mereka menyalahkan Tuhan. Tapi apakah Tuhan marah kepada mereka? Tidak, saudara. Tuhan memberikan balas kasihan untuk memulihkan keadaan mereka. Amin, saudara. Pagi ini setiap kita yang mau dipulihkan, setiap kita yang mau mengalami Tuhan di dalam hidup ini, mari kita sanggup berkata bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya selalu baru setiap hari dalam hidup ini. Tanggapan Allah memberikan sebuah kepastian ilahi kepada setiap kita, yaitu kasihnya kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua, saudara, tanggapan Allah memberi sebuah kepastian ilahi kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit, saudara, yaitu Dia memberikan belas kasihannya untuk kita, tidak pernah gagal bagaimanapun juga situasi yang kita hadapi. Amin, saudara. Tuhan berbelas kasihan untuk kita, Dia tidak pernah gagal bagaimanapun juga situasi yang kita hadapi. Penyertaan dan berkat kasih setianya, belas kasihannya selalu nyata setiap hari dalam kehidupan saya. Dia selalu mengawasi kita. Amin. Waktu kita tertidur dan terlelap, penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Amin, saudara. Waktu kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, mungkin orang lain tidak memberikan belas kasihan, tetapi Bapa memberikan belas kasihannya untuk kita bisa menikmati anugerah dan kebesarannya. Kita dapat beristirahat dengan penuh keyakinan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan katakan bahwa tanggapan Allah memberikan sebuah kepastian ilahi kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit. Bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Dia telah melukiskan kita di telapak tangannya. Amin, saudara. Dan Dia tidak melupakan kita. Firman Tuhan katakan sekali lagi, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Ada amin, saudara. Waktu bangsa Israel mau dipulihkan oleh Tuhan, mereka awal-awalnya mereka berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tapi waktu Allah, Nabi Yesaya, saudara, menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan mereka. Bahkan Dia menuliskan di telapak tangannya. Firman Tuhan katakan, bahkan Tuhan memberikan bonus ketika bangsa ini dipulihkan, bangsa-bangsa lain mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Waktu kita meresponi, waktu kita menanggapi, walaupun kita ada dalam situasi sulit, walau kita ada dalam keadaan terpuruk sekalipun, waktu kita meresponi bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita, saudara, bagaimana bahwa Allah memberikan sebuah kepastian ilahi dalam kehidupan kita, maka orang lain akan
di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya bangsa Israel, kalau kita baca ayat seterusnya, bangsa-bangsa lain pun mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Jangan kita fokus kepada masalah. Apa yang hari-hari ini saya dan saudara hadapi? Tantangan yang kita hadapi. Jangan kita fokus kepada masalah yang ada. Dan ketika kita tidak konsentrasi, kita tidak melihat bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita akan bisa saja menyalahkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah menolong kita. Tuhan selalu meninggalkan kita. Kita akan seperti itu. Tapi waktu kita fokus dan percaya kepada Tuhan, kita akan dibukakan sebuah hal yang indah di dalam Tuhan. Sesuatu yang mulia yang Tuhan siapkan di dalam keadaan sulit sekalipun. Yang terpenting hari ini, kita belajar fokus dengan Tuhan. Menjadi duta kerajaan Tuhan. Amin. Fokus, utamakan Tuhan punya dulu. Prioritaskan Tuhan di dalam hidup ini. Semua Tuhan akan berikan. Dan perjanjiannya dia tidak pernah tidak menepati. Yang membuat semuanya itu bisa gagal kembali kepada diri saya dan saudara. Karena pilihan itu ada pada kita semua. Kita mau memilih hidup di dalam keterpurukan, maka buruklah kehidupan ini. Tapi ketika kita mau memilih hidup menjadi baik, maka kebaikan terus mengikuti di dalam kehidupan ini. Fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu, jangan lihat masalah, jangan lihat orang lain. Fokus dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya dalam hidupmu. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, ada pembaharuan, ada pemulihan dalam hidupmu. Engkau akan berubah dan engkau akan menyatakan hal yang besar bersama dengan Tuhan. Orang yang merdeka tidak akan fokus dengan masalah yang ada. Orang yang merdeka dia tidak akan melihat situasi yang ada, dan dia akan tetap berkata, Tuhan tidak melupakan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Hari ini kita bisa ada karena Tuhan tetap ada sampai hari ini. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah berkata seperti bangsa Israel ketika ada dalam keadaan terpuruk, Tuhan sudah meninggalkan. Bukankah dia berkata, seorang ibu saja dia tidak pernah melupakan, apalagi Tuhan dia tidak pernah melupakan. Bahkan firman Tuhan katakan dia menulis di telapak tangan. Amin, saudara. Coba saudara lihat muka kiri kanan. Pernahkah di sekitar kiri kananmu menuliskan namamu di tangan mereka? Suamimu saja tidak tulis, coba dia mau suami di tangan. Tapi Tuhan menuliskan itu, bahwa dia mengingat kita. Manusia kadang-kala melupakan di dalam zona nyaman, tapi dalam zona nyaman dan keadaan terpuruk sekalipun, dia tetap menulis nama kita di telapak tangan. Dia tidak pernah melupakan. Kasih setianya luar biasa dalam hidup ini. Kalau Tuhan sudah setia dalam kehidupan kita, apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Tanya kiri kanan, apa yang kau mesti balas kepada Tuhan? Bertanya sudah, yang salah boleh jawab sudah. Apa yang mesti Tuhan bahas? Tuhan karena menuntut banyak. Tuhan cuma mau kita setia dengan Dia. Kita setia. Suamimu tidak bisa berikan nafas, tidak menuliskan namamu di tangannya. Kadang-kala anak muda jaga bilang kalau masa muda ini menutup firman Tuhan. Namamu kutulis di dalam hatiku. Coba kau lihat DP hati ada tulis karena penama kau perempuan lain penama. Biasa anak muda kalau menggoda wanita-wanita itu seperti itu. Aku menuliskan namamu di hatiku. Padahal di dalam ada nama lain. Tapi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan jelas bahwa manusia bisa melupakan dan tidak menulis, tapi Tuhan menulis kita di telapak tangan. Bukankah kita punya Allah yang hebat? Kita punya Allah yang ajaib. Tidak seperti Allah-Allah lain yang meninggalkan. Ilah-ilah lain menjanjikan sesuatu yang kelihatan baik, tapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Tapi kita punya Allah yang hidup, yang menjanjikan hari ini dan kekekalan itu pasti dalam hidup ini. Belajarlah untuk menghargai setiap karya Tuhan dalam hidup ini. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan. Jangan pernah membuat hati Tuhan sedih dengan keadaan kita. Firman Tuhan di dalam Yeremia pada pasal yang ke-31 untuk menutup firman Tuhan.
ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan engkau Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat, tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Anak kesayangan gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Amin saudara. Ada amin saudara. Bangsa Israel kadang kala mereka melawan sedikit-sedikit, Tuhan jaga hukum sedikit-sedikit, tapi firman Tuhan katakan, anak kesayangan gerangan Efraim bagiku. Bilang kiri kanan, kita adalah anak kesayangan Tuhan. Walaupun kadang-kala dapat hukum sedikit-sedikit, tapi kita tetap diingat oleh Tuhan. Amin. Karena yang membuat kita dihukum itu adalah diri kita sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, anak kesayangan gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan. Bilang di kiri kananmu, engkau anak kesukaan. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan, sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Kasihnya luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu tetap fokus dengan Tuhan. Jangan pernah goyah dan ragu akan janji Tuhan dalam kehidupan ini. Bangsa Indonesia pada hari esok akan merayakan. Mungkin saudara akan merayakan di rumah, tapi kita orang yang percaya setiap hari dan setiap waktu sudah mengalami kemerdekaan. Untuk itu jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Biarlah hidup ini selalu mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah selagi engkau masih kuat dan sehat. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetap fokus dengan Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah menyerah. Hidup ini tetap Tuhan akan pelihara buat kita semua. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pujian ini datang kepada saya dan saudara. Dia Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup ini. Dia Tuhan tempat sandaran saya dan saudara. Biarlah kita hanya berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini, satu-satunya yang kita percaya dalam hidup ini. Dia sumber kekuatan
Dia yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya dalam kehidupan ini. Maka Dia yang memberkati hidup ini. Jangan kita berkata kepada Tuhan, kenapa Engkau melupakan dan meninggalkan aku? Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu karena anugerah dan kasih setia. Dia pagi ini satu-satunya yang kita andalkan. Kalau engkau ada dalam masalah, engkau ada dalam pergumulan, berkata di dalam hati, satu-satunya yang ku andalkan, Dialah Yesus yang luar biasa. Mari semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kenyamanan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan peduli. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber teguh, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Tuhan pemulihanku, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan yang memberkatiku. Mari ada dalam hadirat Tuhan, semua Tuhan, renungkan setiap anugerah dan kebaikan kasih setia Tuhan yang menuliskan kitanya telapak tangannya, yang memperdulikan setiap kita, yang memberikan anaknya yang tunggal sebagai warna bagi saya dan saudara. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup ini. Dia sumber pengharapan, Dia sumber kekuatan dalam hidup ini, Dia sumber pemulih dan penyembuhan hidup. Tetap fokus dengan Tuhan pagi ini. Jangan engkau lihat masalah tantanganmu, fokus dengan Tuhan. Lihat Tuhan yang luar biasa. Dia sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan yang kuasa. Engkau Tuhan yang seberapa beratkah tantangan yang kau hadapi pagi ini? Seberapa besarkah pergumulan yang kau hadapi pagi ini? Dia sumber kekuatan kita.
Dia sumber pengharapan, Dia sumber penyembuh dalam hidup. Fokus dengan Tuhan pagi. Percaya dan tidak akan pernah goyah, karena selama ini engkau menikmati semua anugerah yang Allah berikan dalam hidupmu. Berdoa secara pribadi engkau dengan Tuhan pagi ini. Kalau mungkin hari-hari ini engkau kurang fokus dengan Tuhan, engkau hanya memikirkan masalah, keadaan, situasi yang terjadi, mari hari ini belajar untuk fokus dengan Tuhan. Menjadi duta-duta kerajaan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidupnya jadi berkat, menjadi orang-orang yang tahu melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Hanya perkenanan Tuhan sajalah kita bisa ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Berdoa, Dia akan datang memeluk engkau, Dia akan mengasihi engkau. Mungkin ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi Dia datang memeluk dan mengangkat engkau dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Mungkin teman-temanmu meninggalkan engkau, melupakan engkau. Pagi ini fokus dengan Tuhan, Dia sedang memeluk engkau dan mengasihi engkau. Kalau engkau ada dalam sebuah kesulitan hidup, Dia pagi ini akan membereskan segala yang sulit dalam hidupmu. Dia Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa dalam hidupmu. Satu-satunya Imani pujian ini, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku ada, satu-satunya yang ku percaya, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.